Tel Aviv, 14 Agustus. Jalan-jalan di 91 kota di Israel hari ini berubah menjadi lautan manusia. Dari pusat perbelanjaan di Haifa hingga persimpangan padat di Yerusalem, puluhan ribu orang berteriak, mengibarkan spanduk dan memblokir jalan utama. Polisi anti huru-hara berjaga di setiap sudut, namun jumlah massa terlalu besar untuk dikendalikan. Ini bukan lagi sekedar protes, ini perlawanan rakyat, teriak seorang demonstran yang memimpin barisan di Rothschild Boulevard, Tel Aviv. Bukan hanya pusat kota yang lumpuh, jalan bebas hambatan antar wilayah, jalur transportasi menuju Bandara Ben Gurion, bahkan pelabuhan Ashdod semua ditutup paksa oleh gelombang manusia. Di beberapa titik, kendaraan dibiarkan terbengkalai, menciptakan kemacetan total sepanjang berkilometer-kilometer. Israel seperti terhenti, bukan karena serangan militer dari luar, tetapi karena ledakan kemarahan rakyatnya sendiri. Akar krisis ini tak hanya soal kenaikan harga, reformasi hukum, atau skandal korupsi yang menjerat elit. Di baliknya ada rasa frustrasi mendalam terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kini terpojok di panggung internasional. Tuduhan genosida di Mahkamah Internasional ICJ membentuk badai diplomatik yang tak bisa lagi diabaikan. Sekutu-sekutu lama seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mulai terpecah. Ada yang tetap mendukung, ada yang menekan. Namun untuk memahami mengapa Israel berada di ambang kehancuran politik dan sosial ini, kita harus menelusuri jejak sejarah panjang, sejarah yang kerap dijadikan senjata ideologis. Sejak zaman Bani Israel kuno, narasi bangsa terpilih telah menjadi identitas kolektif yang digunakan baik untuk membangun kebanggaan maupun membenarkan ekspansi wilayah. Di abad ke-19, ide itu menemukan bentuk modernnya dalam gerakan Zionisme yang pada akhirnya melahirkan negara Israel pada tahun 1948. Masalahnya, pendirian negara itu lahir dari luka bagi bangsa Palestina. Pengusiran massal, pendudukan, dan konflik tanpa akhir. Di setiap generasi, luka itu diwariskan, membentuk pusaran kebencian yang semakin sulit diurai. Gelombang protes yang terjadi hari ini bukan hanya tentang krisis internal Israel, tetapi juga pantulan dari sejarah yang belum selesai. Sementara itu, di Gaza, Hamas memperhatikan dengan cermat. Mereka tahu Israel sedang rapuh. Dengan memanfaatkan media sosial, jaringan solidaritas internasional dan operasi militer kecil tapi mengganggu, mereka menekan Israel dari dua arah. Dari luar dengan serangan, dari dalam dengan narasi. Ini adalah strategi yang mereka sebut perlawanan 4G, gabungan gerilya urban, manuver diplomatik, serangan psikologis, dan mobilisasi opini publik global. Ketika malam mulai turun, gambar-gambar protes dari 91 kota Israel menyebar cepat di internet. Dari drone, terlihat barisan panjang massa membawa obor, membentuk lautan cahaya di tengah kegelapan. Sebuah pesan tersirat mengalir di antara mereka. Kami tidak takut lagi. Pagi di Tel Aviv biasanya dimulai dengan aroma kopi dari kafe-kafe kecil di pinggir jalan, suara klakson taksi, dan langkah cepat para pekerja menuju kantor. Tapi hari ini, kota itu seperti medan perang sipil. Sireni polisi meraung, helikopter patroli berputar di atas kepala, dan jalan raya yang biasanya padat kini berubah menjadi panggung demonstrasi raksasa. Dari barisan depan terdengar pekikan lantang, "Netanyahu turun! Netanyahu turun!" Spanduk bertuliskan Justice for Gaza dan Israel for all, not just for the few, berkibar berdampingan, memperlihatkan bahwa protes ini tidak hanya digerakkan oleh satu isu tunggal. Ada kelompok yang marah karena kebijakan ekonomi yang memeras rakyat kecil. Ada yang menuntut diakhirinya pendudukan di Palestina, dan ada pula yang menentang reformasi peradilan yang dianggap merusak demokrasi. Krisis ini datang di saat yang paling buruk bagi Netanyahu. Di luar negeri, Israel sedang disorot tajam oleh dunia internasional. Rekaman video dari Bait Hanun yang memperlihatkan rumah-rumah hancur dan warga sipil berlarian mencari perlindungan viral di media sosial.
Tekanan dari Mahkamah Internasional atau ICJ membuat Netanyahu berada di kursi panas diplomatik. Di Washington, sebagian anggota Kongres mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Eropa terbelah. Beberapa negara mulai mendesak embargo senjata. Dukungan yang selama puluhan tahun kokoh kini retak. Ini pukulan telak bagi Israel, yang selama ini mengandalkan perisai diplomatik dari sekutu-sekutunya. Sementara itu, Hamas melihat peluang. Mereka menggabungkan operasi militer terbatas dengan serangan psikologis yang masif. Serangan di Bait Hanun bukan hanya soal menghancurkan target militer, tetapi juga memicu liputan media internasional yang mempermalukan Israel. Hamas mengerti bahwa di era digital, perang bukan hanya tentang peluru dan roket, tetapi tentang narasi dan opini publik. Inilah yang mereka sebut perlawanan 4G, gerilya urban, memanfaatkan lorong sempit, terowongan bawah tanah, dan serangan cepat untuk membuat militer Israel kelelahan. Geopolitik, menggalang dukungan dari negara-negara yang bersimpati seperti Iran, Turki, dan beberapa pemerintahan Afrika. Psikologis, mengguncang mental masyarakat Israel dengan memperlihatkan bahwa bahkan di tengah wilayah mereka, keamanan bisa runtuh kapan saja. Global solidarity, menggunakan media sosial untuk memobilisasi protes di Eropa, Amerika Latin, dan Asia, sehingga Israel terpojok di mata dunia. Di Haifa, sebuah pelabuhan strategis, buruh pelabuhan menghentikan kerja mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstran. Ratusan kapal terpaksa menunggu di lepas pantai, menambah tekanan ekonomi. Di Yerusalem, jalan menuju kompleks parlemen diblokir oleh ribuan orang. Beberapa kelompok membawa boneka raksasa bergambar Netanyahu berpakaian penjara sebagai simbol tuntutan agar dia diadili. Situasi menjadi semakin panas ketika sebagian polisi menolak untuk membubarkan massa dengan kekerasan. Kami juga rakyat, kami juga menderita, kata seorang perwira muda yang terekam kamera menolak perintah atasannya. Momen ini menjadi viral, memicu gelombang simpati dan memecah soliditas aparat keamanan. Dari balik tembok kediaman resminya, Netanyahu mengadakan rapat darurat dengan para penasihatnya. Dia tahu ini bukan sekedar kerusuhan sementara. Ini adalah krisis eksistensial. Jika dukungan publik runtuh, maka pemerintahan yang ia pimpin bisa tumbang bukan oleh lawan politik di parlemen, tetapi oleh rakyat di jalanan. Di sisi lain, kelompok garis keras di dalam Israel menyerukan tindakan tegas. Mereka khawatir kelemahan internal ini akan dimanfaatkan musuh dari luar. Jika kita lemah sekarang, Hamas akan menyerang lebih keras. Iran akan ikut campur. Dunia Arab akan bersatu melawan kita, ujar seorang menteri senior di wawancara televisi. Namun bagi jutaan rakyat yang turun ke jalan, ancaman itu tidak lagi menakutkan. Mereka merasa telah membayar harga terlalu mahal untuk mempertahankan status quo. Harga pangan melonjak, biaya hidup mencekik, dan anak-anak muda mulai mempertanyakan apakah masa depan di Israel masih layak diperjuangkan. Ketika malam tiba, suasana di 91 kota itu tetap tegang. Api unggun kecil terlihat di berbagai titik protes, musik perlawanan terdengar dari pengeras suara, dan di udara ada perasaan bahwa sejarah sedang ditulis malam ini. Pertanyaannya, apakah ini awal dari reformasi besar atau awal dari keruntuhan yang tak terbendung? Dini hari menyelimuti Israel dengan sunyi yang ganjil. Di Tel Aviv, sisa-sisa api unggun demonstran masih berasap. Spanduk-spanduk yang semalam dikibarkan kini tergeletak di trotoar, basah oleh embun. Namun ketenangan ini hanyalah jeda tipis sebelum badai berikutnya. Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan resmi, tapi bocoran dari dalam kabinet menyebutkan adanya perpecahan serius di lingkar kekuasaan. Beberapa menteri menuntut langkah kompromi, bahkan membicarakan kemungkinan pemilihan umum dini.
sementara faksi garis keras mendesak langkah represif untuk memulihkan kekuatan negara. Di luar negeri, pemberitaan tentang 91 kota yang lumpuh di Israel menghiasi halaman depan media global. Narasi ini mengguncang persepsi dunia bahwa Israel adalah negara yang solid dan tak tergoyahkan. Sekutu mulai menghitung ulang nilai politik dari mendukung Tel Aviv, sementara lawan-lawan Israel merasakan momentum yang jarang datang. Hamas dan kelompok perlawanan lainnya merayakan momen ini dengan mengirimkan pesan ke dunia. Israel tidak lagi tak terkalahkan. Video-video protes diunggah berdampingan dengan rekaman serangan mereka, menciptakan ilusi bahwa tekanan datang dari segala arah dan bahwa waktu ada di pihak mereka. Di tengah semua itu, rakyat biasa di Israel terpecah antara dua ketakutan. Ketakutan akan kekacauan internal yang bisa menghancurkan negara, dan ketakutan akan kehilangan kesempatan untuk merebut kembali kendali atas nasib mereka. Bagi sebagian, protes ini adalah harapan terakhir. Bagi yang lain, ini adalah pintu menuju jurang yang tak diketahui kedalamannya. Sejarah seringkali tidak menunggu para pemimpin yang ragu. Dalam beberapa hari ke depan, keputusan-keputusan besar akan diambil. Apakah Israel akan membuka pintu reformasi dan mencari perdamaian baru? Atau memilih jalur konfrontasi yang bisa mengantarkan mereka ke krisis yang lebih dalam? Satu hal pasti, apa yang dimulai sebagai protes di 91 kota telah mengubah wajah Israel. Dan setelah malam ini, negeri itu tidak akan pernah sama lagi.